Ini kan dulu Mas Noli aktivis mahasiswa dan sempat ikut di beberapa organisasi ekstra kampus ya, kayak OKP. Salah satunya adalah di Kami. ya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Pertanyaannya nih, apa korelasi antara kami dengan PKS? Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di New Perspective. Untuk kali ini, untuk kesempatan ini saya telah kedatangan salah satu calon anggota DPRD atau caleg muda dari Kabupaten Lombok Timur, Noli Aditya Putra. Gimana kabarnya Mas Noli? Alhamdulillah baik untuk saat ini. Untuk saat ini alhamdulillah baik. Kenapa nyalek? Ini pertanyaannya cukup langsung tembak ya caranya. To the point zaman sekarang ini Mas Noli. Kenapa nyalek ya? Banyak sebenarnya hal yang menjadi pertimbangan juga kenapa saya nyalek. Yang pertama mungkin karena ada kesempatannya. Kita berbicara hal realis. Yang kedua karena saya ingin bahwa anak muda itu ikut nyalek itu punya kontribusi yang beda dari orang-orang tua sebelumnya. Gaya yang baru, nuansa yang baru, dan cara yang baru. Misalnya kita pencerdasan politik maupun kita juga nyalek sebagai salah satu kegelisahan kita melihat aparatur negara kita, terutama Dewan Perwakilan Rakyat kita yang saat ini banyak tersandung kasus korupsi, etik moralnya sebagai pejabat negara tidak baik. Itu yang kemudian menjadi salah satu inisiatif kita bahwa perlu perubahan dan perlu anak-anak muda yang memang mengisi ruang-ruang politik yang beda. Jadi Mas Noli ini pikir kalau dengan bergabungnya anak muda semua keburukan-keburukan di parlemen kita itu akan berubah gitu atau gimana? Tentu tidak, tapi saya optimis bahwa ketika kita melihat persentase DPR 7 dari 10 anggota dewan kita, ini kan rata-rata orang-orang korporat. Mereka adalah orang-orang pengusaha, pemodal. Bahkan ketika kita melihat di televisi seperti Najwa Shihab, Metro, maupun beberapa serial untuk berdebat terhadap politik, rata-rata orang yang kemudian bersuara itu orang-orang yang udah kita kenal. Maksudnya seperti Fahri Hamzah, Hadiat Pitulung, terus Fadlizon. Mereka adalah mantan-mantan aktivis loh. Mereka adalah orang-orang mahasiswa, mereka adalah orang-orang terdidik. Dan kita bertanya, 300 lebih itu kemana anggota dewan kita yang tidak bersuara yang lainnya? Bahkan ketika kita melihat live record dari DPR RI misalnya, itu kan yang bersuara itu sedikit orang. Bahkan yang menghadiri rapat pun banyak bangku-bangku yang kosong. Ini kan kita melihat suasana parlemen yang seharusnya mereka menjadi perwakilan suara kita, justru kita tidak terwakili terhadap kinerja yang mereka lakukan. Bahkan menurut saya, kantor yang paling tidak progresif dalam bekerja yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, kantor DPR sendiri. Ada pertimbangan apa ini bilang kalau kantor yang paling tidak progresif dalam bekerja itu kantor DPR gitu? Karena kita melihat bahwa ketika rapat banyak bangku yang kosong, dewan kita tidak hadir. Itu kan kalau di perusahaan Anda tidak bekerja dengan baik, maka gaji Anda kita potong. Tapi di DPR tidak. Mau Anda masuk, mau Anda nggak masuk, gajinya tetap aja nggak dipotong. Ini menjadi pertimbangan. Kan gajinya dari rakyat. Kita sendiri sebagai rakyat yang menggajinya, kami menyuruh anggota DPR untuk bekerja menyuarakan apa yang kemudian perlu mereka suarakan. Bukan kemudian ketika dia menjadi dewan, lalu angkuh dan melupakan apa yang kemudian seharusnya rakyat dan masyarakat inginkan. Itu yang kita lihat secara bersama. Sebagai anak muda Anda melihat permasalahan ini gitu, itu yang mendorong Anda untuk ikut terjun di parlemen juga begitu? Bagi anak muda, kita melihat keadaan para anggota dewan kita yang kemudian perlu ada perubahan yang secara signifikan. Memang melawan sistem, kata orang kan, sistem itu sungguh sulit. Apalagi kita sebagai orang dan pemula yang baru. Tapi kalau misalnya kita tidak mencoba dari sekarang, lalu kapan lagi?
kemudian anak-anak muda ini bisa mengambil perannya. Paling tidak caleg-caleg muda itu menunjukkan gaya politik yang berbeda dari sebelumnya. Mereka bukan hanya sekedar ikut terjun untuk menangkuh kekuasaan, tapi mereka ikut terjun dalam pencerdasan politik sebagai caleg. Menurut saya itu hal-hal yang penting untuk kita lakukan, karena perubahan itu tidak semerta-merta bisa dilakukan dengan cepat, tapi butuh waktu yang kemudian memang cukup panjang dan berjenjang. Tapi itu harus konsisten kita lakukan secara bersama. Ini adalah sebagai sikap dan bentuk perlawanan kita anak muda melihat keadaan politik yang buruk. Bagi saya seperti itu. Ya. Tapi kalau dilihat dari track record Anda kan sebagai aktivis mahasiswa, dulu Anda aktivis mahasiswa ya, aktif di BEM dulu. Salah satu yang paling menarik adalah ketika banyak aksi demonstrasi misalnya tahun 2019 yang kemudian pada saat itu kan muncul tagline, salah satu tagline besarnya adalah Dewan Pengkhianat Rakyat, dan Anda menjadi salah satu bagian dari orang-orang yang sering menyampaikan atau mengorasikan tentang itu. Anda menyampaikan atau Anda mengatakan kalau Dewan DPR itu adalah Dewan Pengkhianat Rakyat, dan sekarang Anda ingin terjun dan bergabung menjadi anggota DPR yang Anda bilang sebagai pengkhianat rakyat. Kan publik bilang seolah-olah menjilat ludah sendiri. Bagaimana respon Anda terhadap itu? Bagi saya, politik itu memang suatu hal yang bisa dibilang buruk, dipegang oleh orang-orang yang buruk. Iya. Bagi saya, ketika 2019 sampai 2021 saya menjadi seorang mahasiswa turun ke jalan melakukan beberapa isu, meneriaki bahwa kami menyatakan mosi tidak percaya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Bagi kami, terjun dalam DPR ini adalah salah satu pertarungan juga. Ketika kita ada di jalan, itu ekstra politik parlementer. Kemudian ketika kita terjun dalam DPR, kita terjun untuk bertarung dalam arena yang sesungguhnya. Tinggal posisinya sekarang bagaimana? Apakah jiwa-jiwa idealisme kita semenjak mahasiswa tetap kita bawa dan gaungkan? Apakah ketika kita menjadi dewan diam dan tidak seperti bagaimana kita menjadi mahasiswa? Ini kan yang kemudian menjadi pertanyaan besar. Banyak aktivis ketika di parlemen dia, banyak aktivis ketika di Senayan kaku, tidak seperti mereka kemudian menjadi mahasiswa turun ke jalan, teriak segala macam. Tapi bagi saya, hari ini kita melawan dari bawah itu penting, demonstrasi penting. Tapi kita perlu juga sosok-sosok yang kemudian ikut membantu kita di parlemen. Contohnya teman-teman kita, ayo caleg-caleg milenial, para aktivis, ikut berkompetisi dalam politik, itu penting. Kita sebagai salah satu kita membuat gerakan yang namanya gerakan bertaut. Ini luar biasa kan? Iya. Istilahnya di satu sisi rakyat juga tidak melihat DPR ini kemudian dengan kinerja yang buruk. Kemudian kita juga anak-anak muda ini, misalnya orang-orang yang percaya dirinya baik, ikut ke DPR, berkontribusi dengan hal yang baik di sana untuk merubah. Kita kan posisinya sama-sama ingin merubah, tapi pada posisi yang berbeda. Pada poinnya di sana, Iya, poinnya berarti ingin ada perubahan di lembaga DPR itu sendiri gitu ya. Melalui peran anak muda seperti Anda ini ingin terlibat langsung karena melihat keterpurukan dalam tanda kutip di DPR kita, maka salah satu cara yang menurut Anda adalah melakukan perubahan dengan ikut bergabung gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah Anda mencalonkan diri termasuk juga caleg-caleg muda yang lain, tentu melalui partai, dari partai PKS misal. Tapi kan di sisi lain ada kepentingan partai, ada ideologi partai. Ini gimana Anda bisa mengkondisikan antara idealisme Anda sebagai caleg atau calon anggota DPR nanti, caleg muda, dengan kepentingan atau ideologi partai Anda? Bagi saya, maksudnya saya bukan mendiskreditkan partai lain atau yang lain. Saya juga memilih PKS dengan dasar pertimbangan. Misalnya saya 2019 terjun di lapangan demonstrasi menolak tentang Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja, RKUHP. Kemudian tahun 2021 pun begitu, tetap dengan Undang Cipta Kerja, menolak Undang-Undang Minerba.
Bahkan di tahun 2023 kemarin juga 2022-2023 kita menolak terhadap kenaikan BBM. Di parlemen saya melihat PKS ini salah satu partai yang tetap konsisten untuk menyuarakan suara rakyat. Kenapa saya bilang gitu? Karena relate isu pembawahan di parlemen yang PKS tolak dengan kemudian saya ketika menjadi mahasiswa juga relate. Jadi bagi saya pemilihan partai ini penting kalau menurut saya. Karena saya sebagai aktivis ketika misalnya menjadi mahasiswa menolak terhadap undang-undang cipta lapangan kerja. Tapi ketika saya ikut salah satu partai kemudian menyetujui undang-undang cipta lapangan kerja, berarti saya memakan ludah saya sendiri kan, berarti seperti itu. Jadi bagi saya kesamaan isu itu sangat penting terhadap jalan kita dan penempatan kita terhadap beberapa partai politik. Tentunya itu harus kita perhatikan, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa dan aktivis. Kalau misalnya ada ideologi partai, ada kepentingan partai, sebagai suatu organisasi tentu punya setiap kepentingan, tidak akan terlepas. Tapi bagaimana kita memproyeksikan bahwa kepentingan rakyatlah yang menjadi utama. Yakin nggak bisa mengakomodir kepentingan rakyat di atas kepentingan partai dan kelompok yang lain? Ini kan kita realitasnya memang begitu kan. Jadi menjadi salah satu tantangan besar juga, makanya banyak orang yang tanda kutip tunduk terhadap juraganya gitu. Jadi ada beberapa hal lain yang dikesampingkan. Seberapa yakin sebenarnya Anda sebagai pendatang baru gitu? Sebagai pendatang baru kan tentu tantangannya juga lebih sulit gitu. Sebenarnya sebagai pendatang baru, apalagi kita caleg muda dengan mungkin modal yang tidak banyak seperti orang-orang yang sudah mempunyai modal besar dalam politik. Tapi ketika saya melihat politik ini ya, ini juga salah satu hal yang begitu besar untuk kita lawan dan mencari, terutama untuk anak muda. Saya rasa apatis terhadap politik itu juga tidak baik. Kenapa saya bilang gitu? Karena bahkan baju yang kita pakai, makanan yang kita makan itu dari hasil kebijakan kemudian ditetapkan. Bahkan sekarang teman-teman yang berkuliah, bersekolah maupun yang lain tidak lepas dari hal kebijakan politik. Jadi ketika misalnya kita apatis terhadap politik, berarti kita memposisikan kehidupan kita sebagai rakyat sepenuhnya pada orang-orang yang tidak amanah. Sekarang kita tidak peduli terhadap politik. Kita tidak mau caleg yang bagus, kita tidak mau pemimpin yang bagus, maka kita mempertaruhkan hidup kita di negara ini. Bagi saya misalnya kalau kemudian kita ada pemimpin partai lah atau apalah, makanya penting bagi saya bahwa kita memposisikan kita sebagai petugas rakyat, bukan petugas partai ketika kita menjadi dewan. Kalaupun misalnya ada kepentingan partai yang lain, tentunya kepentingan partai itu pasti kita lakukan selagi hal itu baik. Tapi kalau merugikan rakyat tentunya perlu ada hal yang kemudian kita diskusikan. Sudah ini enggak membuat kesepakatan dengan partai kalau memang pada akhirnya kepentingan rakyat akan dikedepankan gitu? Ya, saya rasa kalau di PKS ya, saya yakin bahwa PKS punya ideologi partai yang bagus, dan bagaimana cara memperjuangkan, teman-teman juga bisa lihat, bisa tonton videonya bagaimana partai PKS memperjuangkan hak rakyat. Bagi saya, satu dewan itu tidak cukup untuk merubah semuanya, kecuali saya menjadi seorang presiden. Eksekutif itu memegang anggaran dan memegang kuasa kebijakan yang lebih banyak. Tapi sebagai anggota DPR, kita sebagai seorang pengawas yang mengawasi kinerjanya eksekutif. Paling penting yang kemudian perlu kita lihat terhadap perancangan anggaran dan pembuatan undang-undang. Saya rasa kita jelas sebagai negara hukum dalam pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum. Maka tentunya DPR ini ayolah berdebat di parlemen, mendiskusikanlah. Jangan sampai undang-undang itu dibuat semerta-merta dengan keadaan yang cepat, tapi tidak diperdebatkan dengan hal nilai-nilai akademis dan keadaan rakyat yang dibutuhkan. Intinya Mas Noli siap untuk melawan partai kalau memang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Ini yang sebenarnya ingin kita dengar gitu. Ya tentunya kalau misalnya posisi saya sebagai DPR, tentu iya.
Wah. Karena itu adalah kehendak rakyat ya. Tapi bagi saya melihat PKS ini belum bertolak belakang sampai sekarang terhadap penting. Oke, ini direkam ya, nanti dilihat sama dapil berapa? Dapil 2, Itu dapil 2 masuk kecamatan mana saja? Sakra, Sakra Timur, Sakra Barat, Keluak, dan Ciruaru. Sakra Timur, Sakra Barat, Keluak, dan 5 kecamatan ya. kecamatan. Ini untuk masyarakat yang di dapil sana mohon dengar ya. Jadi sudah siap untuk melawan partai kalau memang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Ini pertanyaannya memang cukup berat ya. Ini pertanyaan publik sebenarnya Mas Noli. Memang wajar. Iya. Bahkan indeks kepercayaan publik terhadap partai politik kan kian menurun. Tapi bagi saya ada kok partai-partai politik yang memang bergerak untuk rakyat, dan saya yakin hal itu. Dan itu ada di PKS menurut Mas Noli. Iya. Oke, kita doakan semoga memang terwujudlah apa yang dicita-citakan. Amin, amin. Oh ya, satu lagi, kan yang paling penting sebenarnya dalam kontestasi politik ini tidak terlepas dari backingan dana yang kuat gitu. Nah, sebagai pendatang baru, kemudian sebagai pemuda, di sisi lain kan ada keterbatasan di dalam pendanaan politik. Ini gimana cara Mas Noli untuk memanage hal ini? Bagi saya, yang pertama yang perlu kita lihat kan kekhawatiran kita. Di sini budaya politik uang yang kemudian kian mengakar dan menguat di tengah masyarakat. Politik uang, politik barat. Ini yang seharusnya menjadi salah satu patokan kita juga. Anak muda ini ketika terjun di politik, apakah dia terjun di politik dengan cara yang sama seperti orang-orang tua menyogok dengan uang, memberi barang? Apakah kita anak muda terjun di politik ini membawa nuansa baru? No politik uang misalnya. Tidak memakai politik uang. Kita memakai politik gagasan yang ide. Seharusnya pemimpin besar dan dilahirkan dalam konsep yang seperti itu. Kita ini kan mau menciptakan pemimpin yang bagus, mau menciptakan wakil rakyat kita yang bagus. Apakah kita melakukan dengan cara yang tidak bagus? Suatu hal yang kemudian didasarkan pada suatu hal yang tidak bagus tentunya tidak akan berimpact dan berdampak hal yang bagus. Bagi saya, keterbatasan modal itu bukan pekerdilan bagi perjuangan kita. Tapi keterbatasan modal itu adalah salah satu semangat kita menginginkan bahwa cara-cara berpolitik itu bukan hanya dengan uang. Berpolitiklah dengan misalnya menggunakan sosial media, menuangkan ide-ide gagasan, menuangkan bagaimana kemudian deskripsi pemikiran kita. Bahkan kita juga bisa kemudian melakukan kegiatan misalnya memberdayakan teman-teman, membantu masyarakat dengan keadaan dan potensi sosial maupun jaringan maupun yang lain. Itu yang perlu kita lihat secara bersama. Kita ini mau membangun keadaan politik dan wajah perpolitikan yang lebih baik kalau bagi saya. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan modal itu penting, tidak bisa kita pungkiri. Nyetak spanduk, cetak stiker maupun yang lain. Tapi kalau sudah menjerumus pada membeli suara di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilu, tindakan politik uang adalah tindakan pidana, jelas kan? Kalau misalnya kita sebagai caleg aja sudah melakukan kegiatan politik uang, bagaimana kemudian kita duduk di dewan? Itu kan? Dan itu berarti Mas Noli optimis tanpa uang yang banyak untuk untuk kegiatan kampanye dan seterusnya, optimis bisa memenangkan kontestasi ini di tengah kondisi masyarakat kita yang sekarang memang menurut Mas Noli tadi gitu. Ya. Saya tetap optimis dimanapun ditaruh, termasuk kita tidak berpolitik uang. Tapi ini adalah menjadi tantangan besar kita sebagai anak muda dan caleg-caleg yang lainnya. Bagi saya, kita harus sebagai mentalitas petarung, apalagi kita sebagai anak muda ya, teman-teman aktivis yang nyalek harus punya mentalitas petarung. Mau itu kita tarung dengan siapapun, mau kita tarung dengan sekuat tenaga bagaimanapun. Tapi bagi kita, bahwa pertarungan ini harus kita menangkan dengan cara-cara yang baik pula. Pertarungan ini harus kita menangkan dengan etik dan moral bagaimana kita berpolitik dengan baik. Masalah menang dan kalah itu urusan yang di atas bagi saya. Yang penting kita sudah berikhtiar, sudah berupaya, sudah melakukan kegiatan yang memang kita rasa harus kita lakukan untuk mendapatkan suara yang banyak. Jadi bagi saya optimis, tetap kita optimis.
tapi dengan cara-cara kita meraup kekuasaan yang baik pula. Oke, dengan cara yang baik. Oh ya Mas Noli, saya sebenarnya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan melalui Instagram terkait dengan pencalonan Mas Noli. Kita lihat dulu ya beberapa pertanyaan. Bisa diminum dulu. Sebentar, saya carikan dulu. Ini beberapa pertanyaan dari netizen dan termasuk juga beberapa dari dapilnya Mas Noli di Kecamatan Sakra dan sekitarnya. Bentar, agak lelet ya HP. Kayaknya saya butuh HP deh. Iya. Janda ya. Oke, ini pertanyaan pertama nih. Ini kan dulu Mas Noli aktivis mahasiswa dan sempat ikut di beberapa organisasi ekstra kampus ya, kayak OKP. Salah satunya adalah di Kami. ya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Pertanyaannya nih, apa korelasi antara kami dengan PKS? Ada nggak korelasinya? Tidak ada. Tidak ada, saudara. Korelasinya tidak ada. Tapi kalau misalnya setiap organisasi memperjuangkan kebaikan, setiap organisasi punya korelasi kebaikan. Asik. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Tapi kan banyak kader-kader yang juga masuk ke PKS. Itu sebenarnya gimana? Kita tidak bisa pungkiri ya, teman-teman OKP itu punya senioritas, punya alumni. Dan alumninya itu bertebaran, termasuk misalnya di PKS. Hal ini memang tidak bisa kita pungkiri. Tapi kita menempatkan organisasi kemahasiswaan itu dan organisasi ideologis itu seperti apa? Kami dengan PKS itu tentu suatu hal yang sangat beda dan tidak sama. Makanya ketika saya menjabat menjadi kabid KP PD Voting, ketika saya dicalonkan, saya mengeluarkan diri secara surat terbuka dan Di kami. meluaskan di kami. Jadi itu untuk menghajar stigma bahwa kami sama PKS itu sama, tidak. Jadi saya tidak mau bahwa rule gerakan itu dikotomi oleh stigma bahwa ini ikut partai ini, itu ikut partai itulah. Senioritas tentu kita punya, tapi memposisikan rule gerakan kita seperti apa itu yang paling penting bagi kita. Bahkan setiap OKP mungkin punya backingan maupun yang lainnya. Cuman sekarang kita mau menjadi seorang mahasiswa gerakan yang berada di depan secara terbuka, atau menjadi gerakan yang kemudian terselubung di dalam, kemudian mencari duit di sana. Kan banyak aktivis kemudian mencari duit dengan seniornya, dekat dengan seniornya maupun yang lainnya. Itu yang harusnya kita posisikan. Jadi tegas tidak ada hubungan Tidak, atau jaringan antara PKS dengan kami. tidak ada. Tidak ada. Oke. Pertanyaan kedua, kalau besok menang menjadi atau terpilih menjadi anggota DPRD dan aspirasinya mau dipakai buat apa? Atau buat jalan di kampungnya? Buat dapil luas sih. Oh, buat pada konstituen itu yang utama. Karena pemilih kita lah yang mempercayai dan mengamanatkan suaranya ke kita. Jadi konstituen kita lah yang kemudian perlu kita perhatikan yang terlebih dahulu. Dana DPR itu banyak, 2M lebih setahun. Ayo, kita gunakan itu untuk kegiatan masyarakat itu nggak habis. Jadi bagi saya, masyarakat ya yang sekarang ini dibeli suaranya, masyarakat yang mana dulu nih? harus siapa ya harus kelihatan dulu nih secara umum ya. Masyarakat yang dibeli suaranya dikasih uang, bagi saya masyarakat itu rugi berat. Oh ya. Karena selama 5 tahun itu DPR itu bisa meraup uang yang sangat banyak. Bagi saya 5 tahun lah, jangan kemudian memilih sekali nikmatnya hilang. Memilihlah sekali tapi nikmatnya 5 tahun. Tapi kan kalaupun uangnya nggak diambil nggak ada nikmatnya juga kan? Maksudnya ya tetap gitu-gitu aja itu. Apa? Asumsi publik kayak kalaupun uangnya saya nggak ambil, kalaupun uangnya saya nggak terima dari para caleg ini, toh pada akhirnya nggak ada manfaat yang akan saya terima gitu. Kalaupun mereka menjabat menjadi DPR nantinya. Tergantung calegnya lagi. Makanya perlu kita melihat pemimpin yang memang memperhatikan rakyatnya. Pemimpin yang memang peduli terhadap bagaimana kondisi rakyat. Jadi jangan sampai anggaran pajak dari negara, uang rakyat, APBN negara itu terbuang sia-sia. Diraut hanya dengan segelintir orang, tapi bukan, malah harusnya didistribusikan kepada rakyat itu sendiri. Itu pentingnya. Kalau dari kami nggak punya janji yang
terlalu berjanji ya. Tapi kalau 1 tahun kami tidak bekerja dengan baik, maka kami siap mengundurkan diri sebagai Dewan Perwakilan. Dicatat lagi ya. Dicatat lagi. Kalau menang ya, semoga menang ya. Semoga terwujud demi kebaikan bersama. Selanjutnya nih, yang pertama kali membuat Anda yakin untuk mencalonkan diri sebagai caleg itu siapa? Apakah ada rayuan dari parpol atau dorongan dari keluarga? Tentunya kalau kesempatan dari partai pasti. Tapi yang membuat saya betul-betul yakin, yang pertama, saya ingin bertarung. Maksudnya dalam arti saya besar di pergerakan, bicara tentang kebijakan politik, bicara tentang bagaimana kemudian negara, pemerintahan. Saya mau bahwa ketika saya bisa speak up terhadap hal itu, saya bisa mengimplementasikannya dalam parlemen. Kalau bisa sebenarnya DPR ini, kita gajikan mereka untuk bersuara. Masa DPR kemudian tidak bisa dan mengerti terhadap undang-undang? Masa DPR tidak bisa berdebat terhadap anggaran, realisasi anggaran dan program kerja, eksekutif, bupati, gubernur, presiden? Itu kan yang menjadi role pentingnya. Jadi ketika kita berdebat di mahasiswa sampai subuh, maka kita harus berdebat di DPR juga sampai subuh. Asik. Berdebat apa dulu nih? Hal-hal yang penting tentunya ya. Berdebat hal yang penting yang memang perlu untuk kita selesaikan sebagai perwakilan rakyat. Ya, berbicara tentang gaji nih. Sebenarnya gaji di DPRD Kabupaten itu berapa? Saya tidak tahu. Wah. Karena bekerja di dewan ya. Kirain sudah sudah ada pertimbangan perhitungan. Oh, kalau saya habis segini, saya bakalan dapat gaji segini buat menutupi biaya kampanye dan lain. Yang saya tahu bahwa dia dapat gaji 1 tahun itu bukan gaji, mungkin dana resesnya atau pokirnya ya 2M lebih ya setahun itu. Berarti kali 5 tahun berapa dan kalkulasikin baik itu. Ya. Anggaran desa itu 1M kecil, tapi kalau kita gunakan itu per orang berarti DPR-nya dapat 2M. Saya dengarnya seperti itu, saya tidak tahu jelas ya. Ini disclaimer ya. Saya kan bukan dewan, jadi kalau ya, tapi kan harusnya ada riset dulu lah. Masa nggak ada? Saya tidak pernah mematok gaji ya. Mau gaji berapapun ya, yang penting kita berkontribusi dulu lah. Asik. Ya, itu siapa? Oke. Ya mungkin itu Mas Noli untuk perbincangan kali ini. Harapannya tentu siapapun yang dipilih nantinya atau bagaimanapun skenario-nya, kita harap semua itu sebenarnya untuk kebaikan kita bersama, kebaikan rakyat Indonesia, dan semoga perjuangan Mas Noli juga bisa tetap lancar ke depan dengan nilai-nilai yang Mas Noli pegang tanpa politik uang dan sejenisnya itu. Oke, demikian untuk podcast New Perspective pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada Mas Noli. Sampai bertemu di New Perspective selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.